Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Chandra Setiaji di channel Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai desain pengalaman pengguna. Lebih tepatnya yaitu pengenalan dan pelaporan evaluasi user experience. Kita simak penjelasannya. Kenapa user experience? Di sini saya memberikan contoh mengenai aplikasi BBM dan WhatsApp. BBM itu dulu sangat populer karena awal-awal perkembangan media informasi atau media telekomunikasi berupa chatting itu BBM sangat terkenal. Tetapi seiring berkembangnya zaman, BBM itu seakan-akan tenggelam oleh zaman. Karena apa? Karena mungkin kalah bersaing dengan kompetitor, karena mungkin dari pengalaman penggunanya sudah berkurang, kemudian alasan lain-lain. Nah, kita ketahui bersama, kita hidup di zaman yang banyak sekali informasi dan produk. Ketika kita mengeluarkan produk, itu harus bisa bersaing dengan kompetitor. Kita juga harus bisa memikirkan apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisa memberikan pengalaman yang baik. Nah, di sini saya mencontohkan aplikasi BBM dan WhatsApp. BBM itu dulu sangatlah populer. Kenapa kok hari ini itu BBM itu sudah tidak ada atau sudah tutup? Karena mungkin saja peran penggunanya itu sudah berkurang atau penggunanya itu sudah berkurang. Apa saja faktor yang menyebabkan pengguna BBM itu berkurang? Ya mungkin saja itu karena pengalaman penggunanya atau user experience-nya yang mungkin kurang terupdate atau yang lain. Dan tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang sekarang ini dikuasai oleh WhatsApp. Nah, WhatsApp ini merupakan aplikasi messenger atau aplikasi chatting dengan orang yang hanya dengan menggunakan nomor telepon. Jadi ketika kita bisa mendapatkan nomor telepon orang lain, itu bisa melakukan interaksi dengan orang itu. Ya mungkin saja karena WhatsApp ini sudah update tampilannya, update fiturnya yang lebih menarik sehingga pengguna itu bisa beralih dari BBM ke WhatsApp seperti itu. Karena ya ketika kita mengeluarkan produk itu juga harus bisa bersaing dengan kompetitor. Seperti itu. Peran UX atau user experience. Nah, di sini saya lihatkan gambar ada 3 peran dalam user experience. User experience menjadi titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan teknis. Jadi, user experience itu sangatlah berperan kepada kebutuhan pengguna, tujuan bisnisnya itu apa, tujuan dari mengeluarkan aplikasi atau membuat aplikasi ini apa, juga batasan teknisnya itu seperti apa. Ketika kita menentukan tujuan bisnisnya seperti ini, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga melampaui batasan teknis, itu juga sangat kurang perannya dalam user experience itu kurang dan bahkan menjadi produk yang gagal. Jadi user experience ini harus memenuhi 3 peran ini: kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan juga batasan teknis. Kenapa kita mengevaluasi user experience?
Saya perlihatkan gambar di sini. Gambar di atas adalah menggambarkan kadang itu desain itu tidak sejalan dengan kebutuhan pengguna. Di sini kan isi user itu lebih memilih jalan yang kotor dibandingkan dengan jalan yang trotoar ini. Kenapa seperti ini gitu? Harus dievaluasi kenapa seperti ini. Kenapa pengguna itu lebih memilih jalan yang kotor, jalan yang agak kurang bersih kan ya. Kenapa seperti ini? Harus dievaluasi gitu. Tujuan mengevaluasi user experience yaitu memastikan produk yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Nah, jangan sampai ketika kita membuat aplikasi itu belum sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga tidak pengguna itu merasa kesulitan gitu memakai produk atau aplikasi yang kita buat. Jangan sampai seperti itu. Yang selanjutnya adalah produk teknologi informasi itu perlu dievaluasi dan diperbaiki karena perkembangan teknologi informasi itu sangat pesat. Jadi jangan sampai kita ketinggalan teknologi dan membuat produk kita itu kurang diminati oleh pengguna. Produk atau aplikasi kita itu kurang diminati oleh pengguna. Jadi tujuan mengevaluasi ini yang kedua itu adalah tetap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nah, kapan mengevaluasi user experience ini? Di sini diperlihatkan dalam membuat aplikasi atau membuat sistem itu ada tahapannya. Pertama planning, kemudian analisis, specification, konsep, visual design, development, dan use atau digunakan atau dipublish. Di sini diperlihatkan di dalam konsep, pada tahapan konsep itu sudah dievaluasi atau sudah dilakukan evaluasi. Di tahapan visual design juga dilakukan evaluasi. Pada tahap development atau pengembangan itu juga dilakukan evaluasi. Dan ketika dipublish atau sebelum dipublish itu juga dilakukan evaluasi. Agar apa? Agar ya tadi sesuai nggak dengan kebutuhan pengguna, sesuai nggak dengan tujuan bisnisnya, dan sesuai nggak dengan batasan-batasan teknisnya. Apakah melebihi batasan teknis atau belum memenuhi kebutuhan pengguna dan lain-lain. Seperti itu. Jadi evaluasi ini sangatlah penting agar kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan teknis itu terpenuhi. Seperti itu. Ketika terpenuhi, si user experience ini memang benar-benar sesuai lah dengan apa yang dimau pengguna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.